Ada cukup banyak orang tua yang tidak sudah punya anak misalnya, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengasuh anaknya dengan baik. Maka seharusnya Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Salah satu bagian penting juga dari hak anak kan tentang pengasuhan anak. Sebenarnya bagaimana ini unsur atau apalah yang disebut dengan pengasuhan anak? Baik. Kalau kita bicara pengasuhan, kalau kita pakai rujukan internasional konvensi hak anak itu dibahas secara khusus dalam satu klaster, namanya klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Itu isinya tentang pengasuhan. Apa yang dibahas? Pertama, bahwa setiap anak itu memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya dalam keluarganya. Kalau orang tuanya tidak ada? Itu pertama ya. Jadi dia punya hak untuk diasuh oleh orang tua keluarganya. Tapi kalau kemudian ternyata orang tuanya tidak ada, maka ada konsep namanya pengasuhan alternatif. Tetapi sebelum sampai di situ, misalkan karena beberapa hal atau beberapa faktor orang tua tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak pada anak, maka negara harusnya terlibat memberikan dukungan kepada orang tua agar mampu mengasuh anaknya. Bagaimana caranya? Misalkan, satu, ada cukup banyak orang tua yang tidak sudah punya anak misalnya, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengasuh anaknya dengan baik. Maka seharusnya negara, pemerintah memampukan orang tua dengan memberikan pelatihan parenting misalkan, parenting education kepada orang tua, agar tahu ilmunya ngasuh anak itu. Nggak cuma bisa bikinnya aja, gitu. Tapi harus tahu cara ngasuhnya, begitu. Maka negara harus memampukan. Kalau kemudian ada faktor ekonomi yang membuat ekonomi atau misalkan kemiskinan yang membuat orang tua tidak bisa mengasuh anaknya dengan baik, maka perlu negara atau pemerintah perlu memberikan dukungan, entah dukungan ekonomi misalkan, agar dia bisa mengasuh anaknya dengan baik. Karena kenapa? Kalau tidak diberikan dukungan, anak-anak ini berpotensi ditelantarkan atau tidak mendapatkan kehidupan yang baik. Begitu. Jadi ya sudah, nanti kalau kemudian terlantar, kemudian akhirnya situasinya menjadi lebih parah kan? Begitu. Nah, kalau ternyata setelah semua itu dilakukan ternyata tetap orang tua tidak mampu misalkan, atau kemudian dia tidak punya orang tua, maka ada konsep pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif itu apa? Atau ada juga yang menyebutnya sebagai pengasuhan pengganti. Pertama, pengasuhan oleh kerabat. Kerabat atau keluarga besar. Nah, sebenarnya di Indonesia sistem pengasuhannya itu menurut saya, setidaknya yang saya lihat di banyak tempat begitu, basis pengasuhannya di keluarga besar yang lebih banyak. Jadi tanggung jawab pengasuhan itu melekat tidak hanya pada keluarga inti, yaitu bapak ibu, tapi pada keluarga besar. Itu kita temukan di banyak masyarakat, di banyak daerah. Misalkan di Jawa itu ada istilah mupu atau mupon. Apa itu? Jadi anak itu diasuh oleh kerabatnya atau oleh orang tua asuh gitu. Di Minang ada konsep anak di pangku kemenakan dibimbing, atau konsep nenek mama, di mana tanggung jawab pengasuhan itu melekat pada satu keluarga besar. Di Aceh juga ada kalau gitu. Di Aceh ada, saya kira.
Saya meyakini ada. Dulu saya pernah mendengar, Kaum saya juga, mungkin, konsep kaum mungkin. saya pernah dengar bahwa itu melekat. Koreksi kalau saya salah. Dulu saya pernah dengar dia melekat pada 9 lapis garis ibu dan 11 lapis garis bapak begitu. Ya, dua-dua. Oh. Ya, tadi di sebelah ibu punya tanggung jawab sosial, Iya. di bapak juga ada. Artinya sebenarnya Secara kalau budaya ini, konsep pengasuhan berbasis budaya lokal ini dijalankan, maka kemungkinan besar nggak ada tuh anak yang terlantar. Iya, Atau anak yang ditempatkan di panti asuhan bisa jadi nggak ada. Nah, kenapa itu terjadi? Oke, sebelum sampai ke situ. Jadi pengasuhan oleh kerabat. Lalu kalau kerabatnya tidak ada atau tidak mampu mengasuh, diasuh oleh orang tua asuh namanya. Ada konsep orang tua asuh. Adopsi. Bukan, ini orang tua asuh. Orang tua asuh itu adalah misalkan saya punya anak tapi saya miskin. Lalu saya punya kenalan Bang Muhlis. Bang Muhlis bilang, "Oke, saya aja yang asuh anaknya." Oh ya. Saya Bang Muhlis mengasuh anak saya. Bang Muhlis itu adalah orang tua asuh. Itu si A itu tetap anak saya, tetapi Bang Muhlis yang melakukan praktek pengasuhan sehari-hari. Itu konsepnya orang tua asuh namanya. Lalu kemudian alternatif lain apa? Ada pengangkatan anak, diangkat anak. Nah, seringkali orang suka mengatakan begini, di Islam itu nggak dikenal adopsi. Ya, adopsi yang memutus hubungan darah, memutus nasab. Nah, praktek di Indonesia, terutama yang terkait dengan orang-orang Islam, pengangkatan anak itu tidak memutus hubungan darah, tidak memutus nasab. Itu bentuk pengasuhan alternatif yang lain. Dan yang terakhir di ujung, pengasuhan alternatif itu pengasuhan berbasis panti atau berbasis lembaga. Dan itu sebenarnya bukan produk kita ya. Nah, yang terjadi hari ini adalah di kita, ketika orang tua tidak mampu mengasuh, langsung dia ke pilihan terakhir tadi. Padahal seharusnya dalam konsepnya dia harus jadi alternatif terakhir ketika alternatif yang ada, yang lain itu tidak tersedia. Artinya Bang Suratman, kalau kearifan lokal lah kita katakan atau kebudayaan lokal ini kuat dalam konsep pengasuhan anak ini masih update, masih bisa dilakukan, tidak akan ada anak pengangguran, tidak akan ada anak yang tinggal di jalan. Iya, betul. Perkiraan saya budaya ini di mana pengasuhan itu menjadi tanggung jawab komunal gitu, tanggung jawab kerabat, itu saya kira konsep ini mulai tergerus gitu saya kira hampir di semua wilayah di Indonesia itu tergerus, termasuk di Aceh. Hanya menjadi perbincangan tapi tidak. Iya. Dan sudah dilupakan mungkin ya, sudah dilupakan. Apa strateginya supaya itu bisa kita create lagi? Supaya nilai-nilai kebudayaan itu bisa update, bisa kita pedomani. Gimana caranya? Saya kira kita perlu bicara dengan kalau di Aceh mungkin Majelis Adat Aceh. Ya. Kita dorong Majelis Adat Aceh untuk kemudian revitalisasi nilai budaya, bahwa kalau kita bicara tentang pengasuhan, ya tanggung jawabnya melekat pada keluarga besar, bukan hanya orang tua. Bukan hanya orang tua. Kalau kita runut, kalau kita lihat sejarah gitu, sejarah Islam gitu, karena Aceh Serambi Mekah mayoritas Islam, maka kalau kita lihat riwayat Nabi gitu kan, ketika Nabi orang tuanya meninggal, dia diasuh oleh kakeknya. Ketika kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya. Nah, inilah yang sekarang disebut dalam konsep itu sebagai pengasuhan oleh kerabat. Tapi memang ada persoalan, misalnya kenapa orang tua, misalnya keluarga terdekat tidak mampu, mungkin kemiskinan ya. Ya. Nah, kalau negara juga tidak hadir dalam hal konteks itu, maka solusi terakhir kan tidak mesti harus ke panti asuhan ya. Tidak harusnya saya kira tadi orang kerabat atau kemudian orang tua asuh. Itu yang kemudian harus kita dorong.
Karena sebaik-baiknya pengasuhan, selain pengasuhan oleh keluarganya sendiri, adalah pengasuhan berbasis keluarga. Artinya anak ini diasuh dalam suatu keluarga, bukan ditempatkan dalam satu institusi atau panti asuhan. Posisi UNICEF sendiri di Indonesia sekarang khusus untuk pengasuhan ini bergerak di bidang apa? Nah, di Indonesia, saya kira standing position UNICEF jelas bahwa rujukannya tentu Konvensi Hak Anak, apa yang termasuk dalam Konvensi Hak Anak. Itu yang pertama. Dalam konteks program, saya kira misalkan di Aceh ada satu bagian dari program, kita punya program namanya Integrated Parenting untuk pencegahan stunting gitu. Di Aceh. Nah, iya di Aceh. Nah, kita salah satu sektor yang diperkuat untuk pencegahan stunting ini adalah pengasuhan atau parentingnya. Dan itu areanya dua tadi, keluarga dan lembaga pendidikan, bukan? Ini fokusnya di Posyandu, penguatan di Posyandu, BKB, gitu. Itu yang sekarang dilakukan oleh UNICEF di Aceh. Oke, terima kasih Bang Suratman.